Perkumpulan orang Banten itulah perkumpulan orang-orang yang peduli terhadap Banten. Betul, betul. Tidak melihat etnis, tidak melihat partai, tidak melihat siapa itu. Bisa TNI, Polri, siapa saja yang mau berkumpul, kita berkumpul, Yang penting diskusi. orang Banten lah. Yang gitu penting orang Banten dan peduli gitu loh. Nah, gitu. Kalau yang tidak peduli nggak masuk dalam golongan ini gitu loh ya. Orang yang ini hidup sendiri ingin memperkaya diri di Banten ya mohon maaf tidak termasuk di sini. Wah, ini catatan ya penting. Iya. Kita ingin memajukan Banten supaya Banten tidak selalu menjadi juara kemiskinan tertinggi gitu ya. Juara pengangguran tertinggi Betul. ya. Kematian bayi, sekarang malah ada isu tentang TBC juga gitu ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Sobat Ekbis dimanapun berada. Hari ini 21 Mei 2023 telah hadir di studio Purnawirawan Laksamana Eden Gunawan. Kebetulan beliau adalah Ketua Harian PUB Perkumpulan Orang Banten. Segala kepentingan ternyata masih ada perkumpulan yang menyatukan rasa dan cinta sebagai warga masyarakat Banten. Amin. Dan kebetulan di studio sudah hadir Ketua Hariannya, yaitu Bapak Purnawirawan Laksamana Eden Gunawan, atau kalau di PUB kita lebih akrab dipanggil Ki Eden ya. Betul, Eden, Ki Eden. Ki Eden ini ada pasangannya Nyai ya, Nyai atau Nyi gitu ya. Yeah. Mungkin beberapa pengurusnya bisa kalau yang perempuan dipanggil Nyai. Ya, Nyi, bukan Nyai, Nyi. Baik, Ki Eden, kita akan sedikit bertanya dan mengulas apa itu PUB. Karena kita nih, termasuk saya sebagai orang Banten nih, belum begitu familiar ya. Kalau namanya sudah pernah dengar gitu, Ki. Cuma lebih detail profilnya, kemudian gagasannya, kapan lahirnya, misi dan visinya, dan yang tidak kalah penting adalah program-programnya dan mimpi-mimpinya yang sudah terlaksana dan akan terlaksana. Dan yang terakhir mungkin nanti saya akan tanya adalah proyeksi besarnya sebagai perkumpulan orang Banten nih, kira-kira apa? Baik, Ki Eden, monggo diperjelas dan dijelaskan apa itu PUB secara sempurna, biar pemirsa, Sobat Ekbis dan warga Banten ini lebih tahu dan lebih cinta gitu ya. Monggo, Ki Eden. Terima kasih Kang Ali. Ini menarik, sempurna gitu. Ya, kami di PUB ini sebagai manusia biasa tentunya jauh dari sempurna. Tapi boleh dong berharap sempurna. Ya, berharap sempurna itu tujuan daripada kita semua ya. Walaupun tidak akan tercapai karena duniawi ini akan selalu lari kalau kejar ya. Ya, alhamdulillah kalau mungkin dimulai dari PUB ya, Perkumpulan Orang Banten. Kenapa juga kita mengambil namanya perkumpulan gitu ya. Jadi kalau misalnya paguyuban itu kan paguyuban ya hanya orang yang sedang berkumpul guyub gitu ya. Betul. Bahkan di beberapa pendapat paguyuban itu karena tidak perlu ada legal standingnya gitu, karena hanya berkumpul saja. Tapi PUB ini begitu didirikan kita langsung kita daftarkan ya, siapa pendirinya, pengurusnya sampai lengkap, sampai diakui oleh Kementerian Kumham, dan kita daftarkan ke Kesbangpol langsung. Ya, itu dari aspek legal standingnya. Berarti clear ya dari sisi clear. Kita memiliki tujuan yang mulia terhadap Banten ya. Diawali ketika itu kalau tidak salah menjelang pilkada bupati, terutama menjelang
pilkada gubernur. Betul. Jadi entah bagaimana banyak sekali para tokoh kembali ke Banten ini. Tahun 2017 ya. Jadi kita banyak juga calon-calon waktu, termasuk saya sendiri waktu itu. Iya. Ya, setelah terjadi siapa yang menjadi calon dan sudah jadi gitu ya, kita berkumpul bersepakat. Jadi Banten ini banyak masalah gitu ya. Iya. Banyak problem yang harus disampaikan. Semua tokoh mengatakan kita masih banyak PR di Banten tuh. Dari semua urusan. Betul. Itu yang menjadi kekhawatiran kita, prihatin kita, sehingga kita berkumpul saja, tidak harus jadi gubernur, tidak harus jadi bupati, tidak harus jadi apa-apa. Kita bergerak ketika pemerintah tidak mampu melakukan, ya kita lakukan. Betul. Ketika membutuhkan, kita. Jadi mengisi kekosongan-kekosongan itu supaya nanti kita tadi itu paripurna gitu. Jadi tugas-tugasnya yang kadang-kadang di pemerintahan kan kurang biaya, kurang dana, kurang anggaran gitu ya, ya kita tutup lah ya. Betul. Tadi kita sudah bicara juga tentang begitu berdirikan tanggal 18 September ya 2018. Berarti belum 5 tahun ya? Ya menjelang 5 tahun ini ya. Itu kita dicoba oleh tsunami Banten di awal itu ya. Betul. Dan alhamdulillah wakil ketua kita banyak sekali ya, dari orang-orang hebat yang turun ya. Orang yang turun semua, dari mantan menteri, mantan dirut bank internasional, dirut bank syariah yang levelnya nasional, tokoh-tokoh masyarakat juga banyak ya kembali ke Banten ya untuk membantu. Alhamdulillah pada saat itu kita terlibat cukup ya. Jadi bahkan kita beyond than that. Jadi lebih jauh daripada tugas yang diberikan kepada kita. Kebetulan memang perkumpulan orang Banten itulah perkumpulan orang-orang yang peduli terhadap Banten. Betul. Tidak melihat etnis, tidak melihat partai, tidak melihat siapa itu. Bisa TNI, Polri, siapa saja yang mau berkumpul, kita berkumpul. Yang diskusi. Penting orang Banten lah. Yang penting orang Banten dan peduli gitu. Gitu. Kalau yang tidak peduli nggak masuk dalam golongan ini gitu loh ya. Orang yang ingin hidup sendiri, ingin memperkaya diri di Banten ya mohon maaf tidak termasuk di sini. Wah, ini catatan ya. Iya. Kita ingin memajukan Banten supaya Banten tidak selalu menjadi juara kemiskinan tertinggi gitu ya, juara pengangguran tertinggi, betul. Ya, kematian bayi, sekarang malah ada isu tentang TBC juga gitu ya. Ini stunting sudah jelas ya. Stunting udah. Bahkan wakil presiden ya, pembina kita itu juga sangat care terhadap ini. Jadi PUB ini. Ya kita berkomunikasi dengan beliau gimana bisa membantu gitu ya. Baik, Kieden, itu sekilas tentang sejarah lahirnya PUB. Jadi ada kegelisahan soal gesekan-gesekan politik. Pesta sudah berakhir kan? Ya. Tapi kita sebagai rukun warga masyarakat Banten harus tetap berkumpul. Ya. Kira-kira begitu. Iya. Misinya gitu. Iya, Jadi supaya betul. tidak melahirkan distingsi kepentingan politik yang pragmatis, tetapi siapapun ya udah selesai pesta kira-kira begitu. Nah, itu bicara latar belakang. Yang kedua adalah saya bertanya soal program-program unggulan yang sudah dijalankan oleh teman-teman pengurus dan para dewan pakar, dewan pembina. Kemudian capaian-capaian yang belum nih. Apalagi ini ke depan menghadapi momen-momen politik ini mungkin agak, kata orang Banten mungkin agak kumaha ya. Kira-kira ada ketergangguan nggak begitu? Ya, kita karena komunitas kita itu terdiri dari berbagai macam sumber ya. Ya kita santai aja. Berbeda pendapat itu adalah suatu rahmat ya. Jadi justru malah enak gitu ya. Iya, karena akan terbuka dan kita diskusi. Betul. Diskusi ada keinginan untuk menyelesaikan kan. Timbul masalah, oh ini betul. Ada perbedaannya di mana? Ya kita kalau masih kurang puas kita kopi darat bicara gitu. Iya.
Jadi ada program-program dari kita yang telah, Mm-mm. sedang dan akan dilaksanakan. Yang pertama yang telah dilaksanakan yaitu dari mulai tsunami ya, kegiatan ini sebentar saya sampaikan dulu. Wakil ketua bidang di kita itu ada sekarang 14. Mulai dari pertanian, kelautan ya, ekonomi, Politik. budaya. Kita juga sudah punya tim hukumnya, tim Ya, advokasi ya advokasinya ada ya. di bawah pimpinan Tubagus Sukatma ya. Sukatma, betul. Mungkin sudah terkenal di Banten ini ya. betul. Beliau memimpin ini ya. Ini membantu masyarakat yang tidak mampu. Semacam LBH Silakan ya. ya. Jadi silakan mendaftar kepada beliau untuk dibantu kalau ada kasus-kasus hukum ya. Terus juga masalah apa saja, kesehatan ketika ada COVID, kita juga bergerak memberikan Bantuan, APD, memberikan bantuan masker, hand sanitizer segala macam. Tetapi juga karena ada bidang kesehatan ini dokter AD itu dokter yang memang dia sudah kompeten dan dia memang volunteer di bidang itu ketika di Aceh dan sudah go internasional. Nah, bicara proyeksi dari sekian bidang yang ada, tentu okelah kita bicara Banten. Supaya meskipun orang mengatakan bahwa Banten ini penyangga ibu kota, tapi kita harus akui bahwa pertumbuhan masyarakat dalam konteks ekonomi ini masih terutama di beberapa titik ya, Ki. Nah, ini kira-kira bagaimana PUB proyeksinya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat kecil nih? Ya. Kita bicaranya soal ekonomi nih, Pak. Gimana itu? Geser ke belakang sedikit. Jadi kita punya program itu yang sudah dilaksanakan, kita membantu pemerintah dengan FGD Bank Banten sehingga sekarang mulai dikembalikan ya, berusahalah untuk naik gitu. Naik level, karena kita punya ahli-ahli pakar di bidang perbankan gitu ya. Dan kita siap diskusi udah. Sampai kapanpun kita siap untuk bicara tentang perbankan. Apalagi tsunami 1 hari terjadi, kita sudah punya orang di ujung Jaya sana yang punya alat berat. Jadi jalan itu dia rapikan tanpa harus biaya berhari-hari ya. Jadi perkumpulan orang Banten orang-orangnya itu kalau punya uang ya dengan uangnya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan kehadiran saja itu sudah bagian daripada kontribusi untuk masyarakat Banten. Tidak terasa, tapi saya yakin itu ada pengaruhnya. Betul. Ya. Kemudian tentang masalah ekonomi, kita juga penggagas KEDEK, Komite Daerah Ekonomi Syariah. Kita melaksanakan sampai 15 kali diskusi KEDEK ini, turunannya KENEK ya. Tidak turunan langsung karena aturannya agak berbeda gitu ya. Di sana Kepres, kalau di sini mungkin nanti Pergub. Betul. Dan ternyata ide kita diadopsi oleh provinsi lain, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tapi Pak PJ sekarang sudah akan memfasilitasi ini. Kita akan meresmikan KEDEK di Banten. Itu Komite Daerah Ekonomi Syariah. Tetapi secara umum perekonomian kita ya, kita juga sudah punya mapping gitu. Ya, tadi saya sebutkan tentang bagaimana permasalahan di Banten, ya, tentang pengangguran, ya. Betul. 6 potensi kita sangat besar ya. 600 triliun PDRB kita ya. Per tahun. Kalau itu maksimal dikelola. Ya, ini data statistik gitu. 600 ya naik turun dikit lah ya. Seandainya, mohon maaf ini, dari CSR aja di antara 2% itu kita sudah dapat 12 triliun. Kalau dari 600 triliun 12 iya, 2% 12 triliun. Itu bisa bikin jalan tol 2 biji itu. 2 dari Serang sampai Labuan lewat pantai gitu ya. Bisa membiayai berapa pendidikan akademik. Wah, itu. Jadi yang dibilang orang Banten itu memiliki SDM yang begini, kurang bagus segala macam ya. Ini bisa diselesaikan gitu loh. Jadi tinggal maunya saja, sinergi. Tinggal ada niat saja. Tapi kehadiran PUB ini saya kira cukup didengar ya oleh Pemprov Banten. Insya Allah. Sehingga harapan-harapan kalkulasi matematisnya 2% dari CSR dari
Itu AI. saja loh ya. Itu udah luar biasa itu ya. Ya, kalau misalnya uang itu disimpan di Bank Banten, Banten. Udah cukup wah, ya. sudah cukup itu. Kalau 600 triliun ya 300 saja lah. Menjadi bank terbesar di dunia di Indonesia Di kan. Indonesia ya, betul. Iya, iya, iya. Pakai itu saja gitu. Tapi Saya pernah sekolah di Cina ya. mhm, Itu investor FDI, mhm, Foreign Direct Investment, mhm, yang mau masuk Cina itu dananya mhm. harus di bank Cina selama 7 tahun. Tidak boleh diambil. Tidak boleh diangkat bergerak. Sehingga selama 7 tahun itu diputar ya. Sehingga UKM di sana tuh menjadi hebat semua. Jadi pertumbuhan sampai 18% itu sangat masuk akal. Perputarannya tiap hari. UKM kan yang terbesar gitu. Dan Ki Eden melihat itu sangat sangat mungkin di Banten itu ya. Sangat mungkin ya. Mhm. Artinya sangat mungkin itu semua support. Support, betul. Makanya perkumpulan orang Banten hanya orang-orang yang peduli aja kan. Betul, betul. Kalau tidak peduli pasti tidak support dia. Iya, 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 iya. Ya, seperti Pak Amin Ma'ruf Amin. Beliau sangat mendukung itu. Betul. Cuma sekarang implementasinya gimana, kebijakannya gimana? Ya memang banyak kendala. Ya, itulah. Barangkali tim teknisnya yang Ada, kita selalu mengadakan FGD. Jadi FGD, dari forum. kajian-kajian akademis ya dengan data-data empiris kita sampaikan bahwa ini bisa kita lakukan selama kita bersatu Betul, gitu. betul. Nah, belum bicara soal sinergi dan kolaborasi dengan industri di Banten. Ya, Itu gimana itu, Ki? ya kebetulan saya di Persatuan Insinyur Indonesia ya. Artinya BOK saya, body of knowledge saya itu tentang industri gitu ya, teknik industri. Ini bukan saya menyatakan bahwa saya tahu, tapi karena BOK saya juga saya menjadi asesor untuk pekerja di untuk di industri dari level 7 sampai level 9. Tinggi. Saya pernah juga mengasesmen seorang menteri gitu untuk mendapatkan sertifikat kompetensi insinyur. Ya, insya Allah ya tentang supply chain management, tentang bagaimana membesarkan industri, hilirisasi industri. Betul. Itu bisa kita selesaikan selama kita bekerja sama dan jangan sampai ada yang melawan aturan hukum. Betul, karena itu poinnya. Ya. Kalau melawan aturan hukum, melawan negara namanya. Ya. Nah, itu bicara soal potensi ekonomi di sisi apa namanya, ya apa namanya, industri ya. Ya. Hubungannya dengan masyarakat Banten. Tetapi kalau kita lihat potensi alam Banten ini juga sebenarnya luar biasa. Luar biasa. Nah, ini bagaimana misalnya Bapak kebetulan ketua atau orang PI pusat ya. Ya. Artinya apa sih sebenarnya kendala masyarakat Banten dengan dukungan alam yang luar biasa ini? Bicara soal industri pangan, industri pakan dan lain sebagainya. Apa kira-kira tantangan atau harus bagaimana gitu, Ki? Ya. Kalau kendala katakanlah kita melihat peta ya. Kita bicara strategi itu harus lihat di peta mapping seperti apa ya. Kondisi saat ini memang sangat memprihatinkan ya. Betul. RT RW kita ya. Ya. Tata ruang wilayah kita ini sudah amburadul. Ya. Tidak terbaca. Tidak terbaca. Tidak jelas ini apa betul untuk industri, untuk perumahan, ya. Akibatnya apa? Banyak sekali masalah. Betul. Air aja akan menjadi masalah, sampah aja, ya. Kang Ali, saya jalan-jalan dari bandara sana sampai ke ujung Cilegon itu lewat pantai utara. Pesisir utara. Sampah semua. Sampah plastik, sampah karena memang tidak dikelola dengan baik. Betul. Kelihatan sekali. Ya, bicara RT RW tadi itu. Nah, ya, akibatnya apa? Sekarang selain sampah yang saya lihat apa di Banten, di utara itu kepemilikan tanah. Overlap. Ya, mereka masyarakat Banten sekarang hanya jadi penggarap kan ya. Betul. Itu bicara di sisi utara yang baru utara itu.
pertanian padi lah ya. Ya, padi Tapi ini. kalau di selatan tidak ada kelihatannya konflik itu. Oh, banyak. Banyak samanya. PUB pernah mencoba Mengadvokasi. untuk mengambil alih pekerjaannya Pak Gubernur WH ya, 1.000 hektar tanah yang jengkol itu mungkin terkenal ya. Iya, iya, iya. Kita mau bikin kawasan wisata, Pertanian. pertanian, Hmm. pertanian berwawasan hutan Hmm. ya. Ya semacam green ecosystem yang di sana lah. Betul, betul. Kita siapkan konsepnya, master plan-nya. Betul, betul. Kemudian ini sudah ada investornya, sudah ada semua. Ya. Ada yang ingin menggarap 250 hektar, ada yang ingin 60 hektar, 20 hektar, dari PI sendiri 20 hektar untuk riset gitu ya. Dari komunitas Baduy juga akan mendirikan kawasan miniatur Baduy gitu di sana ya. Betul. Tentu saja kita ikuti peraturan tentang kehutanan ini untuk menghijaukan kembali ya. Dan itu sudah sampai ke tingkat menteri. Cuma ada sesuatu yang memang kalau yang saya sebut itu di dalam teori pemerintahan itu ada birokrat garda depan. Oh, Itu disposisi. Jadi birokrat garda depan itu suka nyelewengkan kebijakan. Disadari tidak disadari konteksnya itu ditunda atau gimana itu? Itu ya kalau dari saya sih, kalau misalnya pemerintah membutuhkan kami, ya siap dikembalikan. Tapi kalau kita sudah bekerja keras 2 tahun survei, bikin master plan, bikin tulisan ilmiah, kajian ya. Kajian ilmiah itu ya, kajian akademis, kajian praktisi kita sudah sampaikan semua. Ini akan menjadi besar, akan menyerap tenaga kerja sekian. Kenapa? Di sana memang ada lahan, tapi petaninya kan tidak berdaya. Betul. Ya, ketidakmampuan biaya kan nggak bisa. Untuk beli bibit aja nggak bisa. Gitu. Termasuk, nah itu, ya problem petani. Nah, IPUB saya kira cukup concern kelihatannya nih. Yeah. Ini kalau bicara kelemahannya, atau problem petani-petani itu apa itu? Yeah. Apakah pengetahuan mereka soal teknologi pertanian, Yeah. kemauan mereka untuk berkembang dan maju, atau orientasinya barangkali? Kalau kembali lagi ya, ketika kita tahu ya petani di kita itu memang petani penggarap. Betul. Ya. Yang kedua, mereka juga tidak didukung penuh oleh pemerintah dan masyarakat. Betul, betul. Ya, artinya di dalam tata kelola pemerintahan yang baik, ada pemerintah, ada bisnis, ada civil society yang melindungi mereka nih ya. Tetapi ternyata di 3 kelompok ini, kalau ini bekerja sama kan selesai sudah. Betul. Tapi masalahnya di titik-titik ini ada kelompok kepentingan. Oh iya. Ya, yang mengganggu dari aspek politiknya, misalnya bantuan traktor untuk gapoktan di sini gitu ya. Digeser. Digeser harus lewat saya itu. Lewat saya, karena saya adalah aspirasi dari DPR pusat. Kalau sedang gitu mau dia turun tuh. Tapi kalau ketika membantu nggak muncul gitu kan. Jadi tapi PUB ini udah sampaikan ya. Problem-problem ini udah disampaikan. Ya disampaikan kepada beberapa komunitas di antara kita juga ya. Ketika ketemu juga kita sampaikan gitu loh. Cuma kan ketika ini tidak ketemu karena program pemerintah tuh kan sangat sudah kebiasaan seperti itu ya. Musrenbang 1, misalnya Musrenbang 2 dan seterusnya. Itu modelnya tuh gitu-gitu aja. Sehingga ketika kita akan masuk tuh seolah menjadi pengganggu. Bukan menyelesaikan masalah, dianggapnya mengganggu. Hal kecil aja sekarang misalnya perkumpulan orang Banten itu sudah, ya mohon maaf kalau dihitung ada kegiatan namanya Sasir Sabunyer. Kita hadir lebih awal ketika Serang ini dibanjiri. Banjir ya. Ketika jam 2 malam ada berita bahwa kok ini Kali Banten naik gitu ya. Gitu. Kita udah turun ke sana survei. Pagi-pagi kita udah siapkan tuh makan sarapan karena pasti mereka belum sempat masak kan. Begitu keluar ya makan. Ya walaupun hanya 500 bungkus gitu ya. Tapi kan itu cukup terasa lah. Ya cukup terasa untuk sebagian kan. Ini bagian dalam daripada situasi seperti itu. Ya. Baik, Ki. Nah,
sekarang saya bertanya proyeksi. Nah, ini Nah, proyeksi. Kan baru 5 tahun ya. Kalau usia anak itu baru bisa jalan balita ya. tuh. Nah, tentu ke depan dengan komposisi pengurus baik di Dewan Harian atau Dewan Pembina Penasehat, tentu ada dong harapan-harapan besar dari PUB ini ya. Ya, Sebenarnya mau mau membuat apa nih ya, PUB ini? Mau menghantarkan Banten seperti apa kira-kira? ya. Baik di bidang ekonomi, Mm. politik, sosial, dan yang lain-lain. Silakan Izin ya, minum silakan dulu. diminum dulu. Prospek ke depan artinya kita sudah akan membuat lagi forum discussion ya. Paling tidak 5 sampai 7 judul yang kita akan buat kerjasama dengan UIN. Ya nanti siapa yang mau kerjasama boleh, tapi sementara ini UIN dulu ya. Kita selesaikan mappingnya sudah ada, permasalahan di Banten seperti apa, sehingga nanti kita punya program kerja seperti apa. Jadi dari aspek non politis seperti itu, di ekonomi, di pemerintah, sosial, di kesehatan, ini banyak yang harus kita benahi semua ya. Dan itu baru tahapan rencana dengan UIN kerjasamanya. Ya kalau tadi tentang pertanian, mantan menteri Pak Anton Apriantono itu sudah tiap hari sosialisasi ke bawah. Dia turun sendiri itu bagaimana mengajari bikin humus, bikin pupuk alami segala macam. Beliau langsung turun tuh. Tiap bulan seminggu ada di sini. Dengan masyarakat ada yang 10, ada 15, ada yang 100. Tapi itu bagian daripada kontribusi kita terhadap masyarakat ya. Karena sekarang kan nggak disentuh gitu. Saya tahu ada pembimbing pertanian segala macam. Iya, penyuluh ada, tapi nggak jalan ya. Kita saya juga kenapa? Mungkin mindset masyarakatnya juga sudah bergeser kali. Iya. Itu ada nggak kira-kira memantik pemahaman bahwa sepertinya masyarakat Banten ini polanya nggak begini gitu. Hasil kajian PUB misalnya. Ini kan ya kalau saya bilang kenapa seperti ini kan kita harus flashback. Apa yang kita lakukan 30-50 tahun yang lalu terhadap masyarakat gitu kan. Stunting itu tidak sekarang jadi stunting. Ya. Kalau umur saya sekarang katakanlah 60 ya. Berarti kalau saya stunting umur 60, yang dosa itu kan ya tahun 60-an itu 65 sekian kan yang tidak memberi saya cukup gizi kan gitu. Nah, kalau sekarang yang muncul umur 20-an. Ya. Tahun 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu siapa itu yang berbuat gitu? Iya. Itu harus introspeksi, evaluasi gitu loh. Kenapa? Jadi bicara stunting besok dikasih susu sembuh gitu enggak bisa. Itu tergantung usianya ya. Iya, tergantung usianya. Dan itu harus diperiksa betul sampai sejauh mana ada. Betul. Perubahan sifat segala macam kan, karakter. Nah, ini katakanlah saya ambil contoh di lapangan pekerjaan misalnya. Kita menurut beberapa data ada yang bilang 14.000 industri ada di Banten. Betul, luar biasa. Saya pernah mendengar dari Menteri Pendidikan sebelum Mas Menteri ini 9.000 gitu ya. Data ini tidak valid semua gitu karena berbeda-beda gitu ya. Betul. Yang mana yang valid tidak tahu. Yang jelas di Banten ini pasti ada ribuan industri berapapun jumlahnya ya. Baik kecil atau menengah atau besar. Logikanya kan tidak mungkin ada pengangguran di kita kan? Harusnya. Faktanya. Tapi kenapa terjadi gitu ya? Kita ngambil beberapa survei ya, sampel di beberapa tempat ya. Ternyata untuk menjadi pekerja itu di Banten ini harus bayar kan? Ya. 2015, 2016 yang lalu ya. Ketika menjelang Pilgub itu banyak yang survei kan terjadi. Kenapa? Ya itu tarifnya masih 10 juta mungkin ya. Tapi sekarang beberapa sumber mengatakan dari outsourcing sampai 20 gitu ya. 20 angkanya. Nah, bahkan
kalau ingin memperpanjang kontrak harus stay dulu kan. Ini Tidak bisa otomatis nggak gitu. tidak harus dulu ada transaksinya ini. Daftar Mulai ulang. dari uang maupun non uang. Daftar ulang lagi gitu. Daftar ulang lagi ya. Yang lebih bahaya ini masalah moral kan. Betul. Ya. Ini iceberg ini. Iceberg. Belum di bawahnya banyak. Dan ini PUB kira-kira langkah-langkahnya seperti apa ya? Orang Banten ini kan orang yang sudah menjual tanahnya, miskin gitu ya. Terus suruh bayar segitu, mana ada yang mampu pada saat itu. Akhirnya berbondong-bondonglah pekerja dari luar. Mohon maaf ini, saya bukan rasis. Tetapi memang pekerja dari luar pada datang ke sini kerja di pabrik gitu loh. Betul. Ya. Dia mampu bayar gitu loh. Dan mereka memaksakan kan di kampungnya dijual mungkin sawahnya untuk kerja di sini. Betul. Ya. Orang kita nggak mampu bayar. Karena mau jual tanah udah nggak ada tanahnya. Jadi kalau dari si SDM bukan karena orang Bantennya yang salah gitu loh. Karena orang Banten tidak mampu bayar pada saat itu. Kondisi. Akibatnya apa? Karena waktu itu belum jadi orang tua, masih jadi tenaga kerja, nganggur. Nganggur kawin, punya anak nggak bisa membiayai, nggak bisa ngasih gizi kan. Betul. 20-30 tahun yang lalu. Jadi kajiannya begitu ya? Ya. Ya akhirnya anak-anaknya juga lahir mewarisi kondisi begitu ya? Iya, karena kemiskinan, pendidikannya juga rendah. Kesehatannya juga otomatis. Jadi IPM itu bagian yang penting ya harus tidak saling keterkaitan. Betul. Harus sejahtera, bisa memberikan pendidikan kepada anaknya. Jadi sehat kan gitu. Betul. Nah, kalau dilakukan ini akibatnya sekarang gitu loh. Nah, sekarang harus diperbaiki gitu. Betul. Kita sudah tahu mappingnya. Jadi harus memang kolaborasi, bukan kerja mudah. Betul. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, aparat desa yang banyak terlibat di sana ya. Dan semualah relawan harus di kita. Bidangnya. Iya. Baik, Ki. Itu beberapa poin sudah disampaikan terkait PUB. Sekarang saya bertanya soal anggaran. Iya. Ini PUB ini diam-diam dapat anggaran dari mana ya? Kan tentu berjalan kemana itu nggak mungkin nggak butuh bensin kira-kira gitu, Ki. Gitu. Ini kira-kira gimana? Apakah reongan cek orang Banten? Iya. Di PUB ada tradisi yang diangkat oleh Ketua Umum ya Pak Taufik Ruki, itu ada namanya program Sasir Sabenyir. Programnya? Sasir Sabenyir. Sasir itu ya sedikit ya. Tapi ya kecil, tapi kalau dijadikan satu kan jadi besar gitu ya. Kecil tapi besar. Ya, artinya kalau satu orang memberikan 100.000, 1.000 orang 1.000 orang 100 juta kan gitu. Artinya cukup ketika ada kegiatan-kegiatan banjir, tsunami. Tapi karena relasi di perkumpulan orang Banten ini orang hebat-hebat semua, luas ya, tidak hanya di Banten. Ketika tsunami ya, ini contohnya aja ya. Saya paparan dengan Bendum waktu itu, Pak Hasan. Ya alhamdulillah dalam waktu 15 menit di dalam forum supplier perusahaan tertentu ya, mereka memberikan bantuan ada dalam bentuk kloset, logistik segala macam, pintu, WC segala macam. Sehingga dengan bantuan seperti itu dan kualitasnya bagus, ada juga yang ngasih uang gitu ya, sampai nilai hampir 1,5 lah waktu itu. Ya kita membangun produk-produk yang berkualitas. Betul. Karena kita juga ingin membantu sekalian gimana caranya kalau ada bule gitu ya, ke Banten. Ujung Kulon ke Banten ada WC-nya lah gitu ya. Betul. Jangan sampai di kali gitu. Atau di pantai gitu ya. Di pantai itu seperti yang saya lihat gitu. Iya. Dari Tanah Ara sampai ke sana tuh, waduh, nyuci MCK masih di sungai yang warnanya hitam gitu. Kalau dari pemerintah, Ki? Dari pemerintah kita tidak dapat sama sekali ya. Jadi waktu itu memang belum kali ya. Kita punya pendirian begini. Ketika kita
dibantu itu sepertinya nanti akan terjadi istilah no freelance gitu ya. Jadi ada timbal baliknya ke sana gitu ya. Tapi Kalau tidak dibantu, iya itu tadi. Kalau kita sebetulnya biasa aja gitu. Akan betul, meneruskan, mungkin kita akan nanti fundraising lah. Mulai betul, tahun ini ya kita akan membuat suatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa menghimpun menghimpun dana. dana gitu ya. Karena kalau lucu ini kan waktu itu kan diminta untuk mengajukan hibah gitu ya. Wah, ya antara semangat dan tidak semangat gitu ya. Iya, Ya iya. kita karena diminta ya kita sampaikan proposalnya gitu ya. Sudah di online kan gitu kan. Sudah Disposisi. secara tangan itu sudah disampaikan itu gitu ya kepada orang nomor satu pada saat itu ya. Tapi ada muncul tapi nggak muncul, tidak turun-turun gitu ya. Ya. Sampai Ya hari ini. kalau ketua KPK kan bisa saja kalau mau menelusi kenapa dana hibah ini baru kemarin jadi ada masalah, sekarang jadi masalah lagi nanti kan. Ya, Betul, betul, betul. ya karena ada ketidakberpihakan gitu ya. Betul. Kami civil society juga selama 5 tahun ini kita buktikan dulu bahwa kerja bakti kita terhadap Betul, negara betul. ini tanpa harus negara kita bisa, tapi kalau dibantu oleh negara Wah, itu akan maksimum gitu kan, akan lebih cepat. akan lebih cepat, lebih hebat gitu ya. Cuma ditinjau dari aspek politis apakah ini tidak boleh besar Menguntungkan. atau gimana saya kurang tahu ya. Iya, iya. Tapi kita jalan aja lah. Jalan Kita aja lah ya. niatnya memang baik, ingin Banten menciptakan Banten yang lebih baik. Itu tujuannya, ingin menciptakan Banten yang lebih baik. Luar biasa. Sekian pertanyaan mulai dari asal usul dari program segala macam. Saya pertanyaan santai saja nih, Ki. Ya. Gimana? Aki sebagai ketua harian ini seneng nggak nih ngurusin PUB ini? Ya, selama saya ada tenaga, Heeh. selama saya Hmm, diizinkan berpikir, betul. selama saya diizinkan oleh teman-teman untuk bisa membantu dari aspek apapun ya untuk Betul, kegiatan organisasi supaya berjalan gitu ya. Karena tantangan buat saya ketika membuat organisasi ini, semua orang dari mulai yang tidak kompeten sampai yang hebat gitu ya bilang sama saya tuh paling besok bubar katanya. Jadi ada paling besok nggak ada apa-apanya lagi. Ada, Ya alhamdulillah 5 tahun ini kita masih eksis ya. masih ada. Masih kegiatan ya. Tiap hari ya, kita bergerak terus ini. Betul. Karena ada 14 urusan yang bergerak terus. Ada 8 kabupaten kota. Ada sekarang sudah terbentuk di Sumatera Utara, di Riau, di Batam, Betul, di betul. Jabar, di luar negeri ya. Beberapa daerah lah ya. Ya, beberapa daerah yang secara tidak sengaja itu tiap hari berputar terus. Betul. Dan di WA grup kita selalu ada komunikasi. Luar biasa. Tiap hari, tiap minggu kita harus ada rapat yang rutin. Itu menandakan organisasi ini jalan menurut saya, ya sehat. Cuma kalau ada dana yang dijanjikan oleh pemerintah ya diturunkan secepatnya itu jauh lebih sehat itu. Jauh lebih sehat. Dan kita tidak minta apa-apa kok. Ya. Hanya ingin membantu masyarakat ya. Dan ini kan menjadi statistiknya pemerintah juga. Betul. Ya. Ketika kita openi masyarakatnya ya sehat, yang tadinya sehatnya mungkin setengah, setelah itu jadi 3/4, itu kan statistiknya pemerintah naik kan. Naik, betul. Tanpa harus bekerja kan buat mereka, mungkin bisa untuk yang lain gitu loh. Kalau hanya dianggap permusuhan ya nggak kena. Dan memang tidak ke sana arahnya. Kolaborasi kita ini, kolaborasi. Super tim gitu. Super tim ya. Jadi intinya senang sekali nih. Senang sekali. Jawaban itu yang saya tunggu. Jangan sampai Ki Edel ini tidak senang gitu kan. Wah. Tapi kalau jawabannya senang ya luar biasa ini. Ya. Ini kan memang bagian daripada kehidupan sosial kita. Tidak memikirkan melulu masalah
Kita dapat pribadi, apa? uang dan sebagainya. Kadang-kadang ya all buat money but not all buat money gitu ya. Ya kita jalan saja, Hmm, dampak apapun sedikit banyak ya jalan aja. betul. Baik, terima kasih Ki. Luar biasa untuk tidak mengatakan bahwa ibadah. Ya Kata kuncinya. ibadah Tapi itu. tapi ternyata di dalamnya semuanya ibadah. Nah, alhamdulillah betul. Terima kasih Ki Eden Gunawan selaku Ketua PUB, Ketua Harian PUB Banten telah hadir di studio dan kita sudah mendapat penjelasan panjang lebar, detail dan menarik. Ya. Bagi Sobat Ekbis yang belum tahu apa itu PUB, nanti boleh perhatikan, dengarkan Ya. baik-baik apa yang dijelaskan tadi oleh Ki Eden. Siap, siap. Tanpa terasa Ki, pertemuan kita sudah 30 menit, Ya. bahkan lebih. Ya. Asik juga kita ngobrol. Ternyata Saya karena bicara- agak semangat gitu ya. Ya mohon maaf apabila ada Oh, kata-kata yang betul. tidak berkenan di Kang Ali ataupun di para pemirsa ya. Betul. Kita memang perkumpulan orang Banten Banten. ini semuanya peduli terhadap Banten Betul, ya. betul. Niat kita seperti itu. Ya. Dan apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan kita berharap Ki Eden selaku Ketua Harian diberikan kesehatan Amin. sehingga kegiatan-kegiatan yang padat dijalani tetap bisa dilakukan dengan tim dan para kawan-kawan di pengurus Siap. dan kita sebagai warga supaya merasakan Ya. terutama soal-soal tadi yang disampaikan ya pemerintah kesulitan soal ini bisa dibantu dan lain sebagainya. Baik Sobat Ekbis, demikian diskusi kita dengan Ketua Harian Perkumpulan Orang Banten dengan Ki Eden Gunawan. Sampai di penghujung acara, saya atas nama host Kang Ali pamit undur dan mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.